Pemirsa, sejumlah objek wisata di daerah ramai dikunjungi pengunjung. Salah satunya adalah Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Warga memadati pantai ini sejak Jumat pagi setelah ditutup pada malam pergantian tahun baru. Pantai Parangtritis yang sejak tadi malam ditutup, hari ini mulai ramai dikunjungi. Pantai yang beroperasi mulai dari pukul 5 pagi hingga 6 sore ini diperkirakan akan dipadati pengunjung hingga tanggal 3 Januari 2021 mendatang. Tanpa sejumlah petugas gabungan diturunkan untuk menegakkan protokol kesehatan di objek wisata ini. Meskipun hari ini Pantai Parangtritis ramai dikunjungi wisatawan, namun secara keseluruhan jumlah pengunjung jauh menurun dibanding tahun lalu. Sementara warga Garut, Jawa Barat menghabiskan waktu libur awal tahun di Pantai Santolo. Terlihat ribuan wisatawan menikmati suasana pantai meski di tengah pandemi COVID-19. Pantai ini ramai pengunjung karena harga tiket masuk yang murah, hanya Rp10.000 saja. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang tidak taat protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker, meski petugas berulang kali menegur dan mengingatkan pengunjung. Apalah, lupa nggak bawa. Oh, lupa. Jadi kebiasaannya nggak pakai masker mungkin ya? Ya kalau di tempat-tempat tertentu sih pakai. Oh, tapi sekarang tidak. Kenapa ini berkerumun banyak orang begitu? Lupa nggak bawa di mobil. Oh. Di Kuningan, Jawa Barat, objek wisata yang menjadi favorit pengunjung yakni salah satu taman rekreasi di Desa Bojong Cilimus. Terlihat antrian memadati loket pembelian tiket dan di sejumlah titik di taman rekreasi seperti di area kolam renang dan area kebun binatang mini. Meski terkesan tidak ada jaga jarak, namun setiap pengunjung yang masuk ke objek wisata harus dicek suhu tubuhnya, mencuci tangan, serta mengenakan masker. Tim TV One mengabarkan. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di hari libur tahun baru di sejumlah lokasi wisata. Tisa, ini ada di Bogor, Bali, dan juga Yogyakarta. Kemana dulu Tisa kita ajak pemirsa ini? Kita ajak pemirsa untuk menuju ke Pulau Dewata dulu, Andro, ke Bali. Sudah ada Korelia Ami di sana. Ami, sampai dengan hari ini, apakah kira-kira ada sejumlah objek wisata yang dibanjiri dengan pengunjung wisatawan domestik? Iya, selamat sore Tisa, Andro, dan juga pemirsa. Mungkin sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan kemarin ataupun semalam ini ketika malam pergantian tahun. Memang kondisi Bali ini cukup sepi karena dibatasi, tidak boleh ada perayaan sama sekali. Tapi hari ini, hari pertama tahun 2021, Anda bisa melihat sebetulnya di salah satu objek wisata yang ada di Bali, Pantai Seminyak, pemirsa. Anda bisa melihat saat ini para wisatawan, maksud kami wisatawan baik itu lokal ataupun mancanegara, mereka tengah berekreasi ke sini untuk menunggu sunset atau matahari terbenam. Nah, di sini juga sebetulnya nanti akan terus dibatasi untuk jam operasional sampai dengan pukul 23 ataupun pukul 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Masih sama dengan kemarin, ini akan terus berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2021. Saya mau ajak Anda sebetulnya pemirsa untuk mendengarkan juga cerita dan juga tanggapan dari beberapa wisatawan mungkin yang ada di sini, kira-kira mereka kemarin ataupun semalam sudah melakukan apa saja sih, karena dibatasi seluruh kegiatannya, tidak boleh merayakan tahun baru, pergantian tahun, dan hari ini ada agenda apa saja nih mereka untuk melakukan kegiatan liburan gitu ya di akhir ataupun di hari pertama tahun 2021 ini. Langsung kita tanya-tanya, di sini sudah ada beberapa wisatawan. Halo, saya mau ke Mbaknya. Halo Mbak, selamat sore. Mbak siapa Mbak, namanya Mbak? Iya, dengan Usi dari Kendari. Dari Kendari. Dari Sulawesi. Nyampe Bali itu kapan Mbak Nusi? Ya? Sampai Bali kapan, tanggal berapa? Sampai kita punya rencana sampai tanggal 3. Nyampe di sini mulai dari tanggal berapa? Mulai dari tanggal 29. 29, ini artinya sempat malam tahun baruan kemarin ya? Ya. Agendanya ngapain aja tuh semalam ketika malam tahun baru, kan nggak boleh ada perayaan tuh. Ini Mbak dan keluarga ngapain aja? Kita kebetulan ada acara family gathering. Jadi kita ngumpul keluarga aja di villa gitu. Kita nggak ada perayaan-perayaan yang gimana, karena kan memang ya sudah ada peraturan kan ya dari pemerintah di sini. Jadi kita ngumpul aja keluarga. Kan keluarga bukan cuma dari Kendari. Ada dari Jakarta, dari Malang, dari Surabaya, dan kebanyakan dari Kendari. Ini kumpul semua berarti keluarga besar. Oh, oke. Nah,
untuk hari ini agendanya mau ngapain aja setelah nunggu sunset? Kemudian ada acara lagi mungkin Mbak Nusi sama keluarga? Hotel, ya rencana balik ke hotel, kita istirahat sebentar karena besok kita ada acara lagi belanja-belanja lah biasa. Iya, belanja-belanja sih harus ya dibawa nanti pulang ya. Oke, Mbak Nusi, dari tanggal 29 sampai dengan hari ini, Mbak Nusi mungkin sudah bisa melihat ada penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat yang Mbak datengin nih sama keluarga. Menurut Mbak sendiri gimana untuk penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata selama tahun baru ini, mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, gimana Mbak? Kalau menurut saya, kalau di Bali sini sangat mereka sangat perhatikan sekali hal-hal seperti itu, kayak kita misalnya masuk ke toko aja gitu, kalau kita nggak pakai masker atau kita nggak cuci tangan, mereka dengan sigap gitu menegur. Nah, langsung kita harus lakukan protokol-protokol yang harus memang diperlukan ya di sini. Kan selain untuk kepentingan lingkungan, teman-teman warga masyarakat juga untuk kita sendiri ya. Oke, artinya meskipun tempat wisata tetap dibuka, tetapi protokol kesehatan tetap berjalan begitu ya di Bali. Oke. Dengan warga Bali salut sekali. Itu dia. Baik, terima kasih Mbak Nusi dan keluarga. Selamat liburan, selamat jalan-jalan di Bali. Sehat selalu ya Mbak dan keluarga. Tadi sudah kita dengarkan, pemirsa, ada salah satu cerita dari wisatawan, ternyata keluarga besar ini tidak hanya dari Kendari, tapi ada yang dari Jakarta, dari Malang, dan lain sebagainya, memang datang ke Bali untuk libur tahun baru, begitu, pergantian tahun sampai dengan besok. Nah, nantinya saya sudah sebutkan tadi bahwa untuk pembatasan operasional akan terus berlaku hingga tanggal 2 Januari 2021. Jika ada yang melanggar, tentu saja ada sanksi yang akan dikenakan. Mulai dari denda tiap orangnya sekitar Rp100.000 sampai dengan pelaku usaha ini ada Rp1 juta dan akan bisa dibekukan juga sementara untuk izin usahanya jika ditemukan ada yang melanggar. Tapi sejauh ini kita melihat masih menerapkan protokol kesehatan dan sesuai dengan jadwal yang diberlakukan. Setelah jam 11 malam tidak boleh lagi beroperasi. Sementara seperti itu, Andro, Tisa, kita kembali kepada Anda terlebih dahulu di Jakarta karena saya mau nunggu sunset juga sebenarnya. Wah, seru banget ini ya Cornelia Ami. Terima kasih dari Pulau Dewata. Kita langsung menuju ke Danita Riyandini di Yogyakarta. Salah satu spot paling favorit di sana ya. Kayaknya Malioboro deh, sudah Tepat diduga sekali Malioboro. Silakan Danita, seperti apa kondisi sore hari ini di Malioboro? Kalau kita lihat masih banyak orang berlalu lalang di sana ya untuk menghabiskan waktu libur di hari pertama di tahun baru 2021 ini. Silakan Danita. Andro juga Tisa, betul, saya akan langsung mengajak Anda untuk berlibur secara virtual atau online ke Malioboro, Yogyakarta pada petang hari ini karena kami memantau Malioboro lebih sibuk dari hari biasanya karena terjadi peningkatan jumlah wisatawan meskipun memang tidak sebanyak ketika tidak masa pandemi seperti saat ini. PHRI DIY bahkan menyebut untuk jumlah atau okupansi hotel juga mengalami peningkatan untuk semua kelas hingga 18% di luar pusat kota Yogyakarta. Namun untuk di pusat kota Yogyakarta bisa mencapai 40 hingga 50%. Sehingga memang kunjungan wisatawan di pusat kota Yogyakarta lebih banyak. Seperti pantauan kami petang hari ini pemirsa, jika kita melihat lalu lalang di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini bisa terlihat lebih banyak pengunjungnya atau lebih sibuk dari hari biasanya. Pengunjung ini dari berbagai daerah di luar Jogja maupun di dalam Jogja dan mereka memang diwajibkan untuk membawa surat atau hasil rapid test antigen. Juga kami juga sudah sempat berbincang dengan beberapa wisatawan dari luar Yogyakarta, terutama mereka juga memang mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan terapkan begitu oleh pemerintah dan pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Dan pada petang hari ini jika kita melihat untuk arus lalu lintas juga padat seperti hari atau hari libur sebelumnya, bahkan pada hari pertama di 2021 ini lebih padat pemirsa. Di petang hari ini rencananya juga tidak ada penutupan untuk jalur di pedestrian ini, mengingat bahwa untuk menghindari kerumunan begitu, sehingga Satlantas Polresta Yogyakarta juga menyebutkan tidak ada penutupan untuk arus lalu lintas seperti sebelumnya pada pukul 18 hingga malam hari nanti. Dan masyarakat yang berkunjung ke Malioboro juga diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga aman begitu meskipun berlibur di awal tahun ini. Tisha dan juga Andro. Baik, terima kasih Danita atas laporan Anda langsung dari Malioboro. Yang paling penting adalah mengikuti protokol kesehatan meskipun berlibur begitu Andro ya. Selanjutnya sudah ada satu titik lagi akan kita intip seperti apa situasi di sana. Di mana Andro? Ini di Taman Safari. Sepertinya sedang berada di Istana Panda. Hewan yang suka berguling-guling Tisa. Main sama Fada Indi sepertinya. Fada Indi.
Iya, betul sekali Andro dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Taman Safari Indonesia, tepatnya ada di Istana Panda. Nah, ini merupakan wahana atau tempat yang sudah didirikan di dalam Taman Safari Indonesia. Ini berdiri sejak tahun 2017 dan di dalamnya pun ada 2 ekor panda yang berasal dari Tiongkok. Nah, Anda bisa melihat ini Andro dan juga pemirsa di belakang saya ini ada panda yang berasal dari Tiongkok. Namanya ini adalah Chai Tao. Umurnya adalah 10 tahun. Kemudian dia ini merupakan panda raksasa yang jantan begitu. Nah, kemudian satunya juga ada panda betina namanya adalah Huchun, umurnya sama-sama 10 tahun dan sama-sama berasal dari Tiongkok dan saat ini berada di Istana Panda yang ada di Taman Safari Indonesia. Nah, tentunya pada hari ini di hari pertama tahun 2021 pengunjung ini bisa berwisata di Taman Safari Indonesia namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat begitu Andro. Nah, protokol kesehatan yang ketat ini juga diantaranya adalah mereka ini wajib menunjukkan pada pintu masuk hasil rapid antigen yang hasilnya ini adalah negatif. Kemudian mereka juga harus sering-sering mencuci tangan dan tentunya menggunakan masker. Dan dari tadi ini kami memantau ada petugas-petugas yang menghampiri para pengunjung jika mereka ini ternyata tidak menggunakan maskernya dengan benar. Nah, saya ingin mewawancarai salah satu pengunjung ini Andro dan juga pemirsa. Di sini ada dengan siapa ini namanya, Mbak? Tere. Oke, ada Mbak Tere. Mbak Tere, ini tadi sudah protokol kesehatan apa saja sih yang dilakukan oleh pihak Taman Safari Indonesia kepada pengunjung begitu? Tadi dari mulai kita masuk pintu, biasanya kan kita kalau masuk pintu parkir itu kan nggak diperiksa, cuma beli tiket aja. Kalau ini ada pemeriksaan untuk rapid antigen. Jadi kita bisa periksa dari rumah dan memperlihatkan hasilnya di pintu masuk, atau kalau memang kita belum melakukan pemeriksaan, kita dicek di lokasi Taman Safari sebelum kita masuk ke loket pembelian tiket. Keberatan nggak sih Mbak dengan adanya aturan yang harus ada rapid antigen yang ditunjukkan pada saat berkunjung ke tempat wisata? Oke, kalau saya pribadi dan keluarga, kita sih nggak keberatan. Karena menurut saya itu usaha yang baik dari pemerintah Indonesia dan dari pengelola Taman Safari untuk mencegah rantai penularan COVID-19. Jadi kita bisa tahu juga, atau mungkin kita bisa bilang sebagai screening ya, screening untuk mencegah rantai ini. Terima kasih sekali informasinya Mbak Tere, selamat berwisata lagi. Nah pemirsa, tentunya dari Taman Safari Indonesia memang mengalami penurunan ya jumlah pengunjung pada libur ini. Tadinya biasanya maksimal ini bisa 20.000 orang per harinya pada saat libur hari perayaan tahun baru begitu. Namun di masa pandemi ini hanya maksimal ada 3.000 orang pengunjung. Namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Andro, sementara itu kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fada Indi atas laporan Anda langsung dari Istana Panda di Bogor, Jawa Barat. Kemudian sebelumnya ada Dani Taryadini di Malioboro dan juga ada Cornelia Ami di Seminyak, Bali.